menolak lupa tentang seberapa brutal ya, seberapa kejamnya Goblin. Di anime Goblin Slayer season 2, di menit-menit pertama kita diliatin flashback kebrutalan Goblin yang ada di season 1 dan diingetin lagi tentang seberapa ngeselinnya Goblin di anime ini. Jadi gue baru aja selesai nonton semua episode Goblin Slayer season 2. Ya, nonton Goblin Slayer itu selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan karena ngelihat si Goblin Slayer ngebantai-bantai Goblin itu sangat satisfying, sangat puas gua ngeliatnya. Di season kedua ini seperti biasa sih, kayak season 1 Goblin Slayer sama partinya ngebantai-bantai Goblin. Ya kayak gitu ceritanya sebenarnya sampai akhir, karena emang itu intinya Goblin Slayer ya kan. Goblin di anime ini tuh lemah tapi ngeselin banget, tau nggak? Goblin tuh sebenarnya bodoh tapi pinter yang di saat bersamaan juga. Pinternya tuh pinter licik. Untuk urusan animasi grafis biasa aja sih sebenarnya, nggak ada adegan yang terlalu wah gitu, nggak ada. Ya paling adegan mata si Goblin Slayer yang nyala tuh selalu keren sih itu. Nah di season 2 ini kita mulai ditis nih sama kakaknya si Goblin Slayer. Gila, dia stres banget sih setiap ingat kakak perempuannya itu, karena ya lu tahu kakak perempuannya si Goblin Slayer itu kan nyelamatin si Goblin Slayer supaya nggak dibunuh sama Goblin kan, tapi kakaknya digituin dulu baru dibunuh, ya lu tau lah. Nah dari situlah mulai kan kebencian si Goblin Slayer kepada Goblin. Nah di season 2 ini juga kita dikasih lihat sedikit flashback Goblin Slayer sama gurunya atau mentornya, tapi bentukannya kayak bukan manusia. Gue nggak tahu ini siapa sih ini sebenarnya. Gue masih penasaran sih, karena gue nggak baca manganya, nggak baca light novelnya, gue cuma anime only. Kita lanjut ke partinya Goblin Slayer. Ya ngeliat partinya Goblin Slayer selalu lucu sih, si elf sama si dwarf yang selalu debat, selalu ribut. Terus si yang kadal selalu bikin jokes tentang kadal. Kocak banget sih itu yang kadal. Masa dibilang kerak dulunya kadal. Gue ngakak banget sih pas dia bilang itu. Nah untuk si elf kan ada di episode berapa gue lupa gitu, kakak perempuannya si elf ini mau nikah kan. Nah kita dikasih lihat tuh partinya menuju ke hutan tempat para elf tinggal. Dan pas gue lihat kakaknya yang elf itu, gue kirain bakalan rata juga. Ternyata malah berisi. Bisa begitu ya. Adeknya mah rata banget, kakaknya mah berisi banget. Dan kita dikasih lihat fan service haremnya si Goblin Slayer. Ya lumayan lah, menyegarkan mata. Tapi yang paling penting dari anime Goblin Slayer adalah si Onesan yang penyihir, dan tentu saja Sword Maiden. Si Onesan penyihir ini sedikit banget sih screen time ya, tapi kalau Sword Maiden lumayan lah. Melihat dia yang cemberut tuh kawaii banget. Dan kita dikasih sedikit flashback tentang partinya si Sword Maiden ini, yang kuat-kuat banget sih itu partinya sebenarnya. Tapi meskipun gitu, meskipun banyak monster-monster kuat yang lain, Goblin tuh yang paling ngeselin, yang paling bejat lah Goblin tuh. Kasian banget kan si Sword Maiden sampai trauma kayak gitu. Parah sih itu traumanya. Tapi di season kedua ini kita dikasih lihat Sword Maiden yang mulai berani buat ngelihat Goblin lagi, walaupun dia masih gemetaran gitu. Ya di episode 12 ya kalau nggak salah, buat ngebantu si Goblin Slayer karena partinya Goblin Slayer diserbu Goblin yang banyak banget. Jadi si Sword Maiden buat keputusan buat ngebantu si Goblin Slayer meskipun dia takut. Nah terus kita dikasih lihat ada 3 cewek dalam satu party tuh, lawannya monster-monster kuat. Kayaknya mereka kuat tuh, nama-namanya tapi gue masih belum tahu, di animenya juga nggak disebut kayaknya namanya.
tapi yang pasti mereka kuat. Terus ya ada satu karakter yang bikin gua kasihan, yaitu si putri kerajaan, bukan sih itu kerajaan atau kekaisaran gitu, gua lupa tuh, yang dia nyuri bajunya perlengkapannya si Priest yang timnya si Goblin Slayer biar dia bisa jadi petualang itu, terus akhirnya malah diculik Goblin. Itu gue kasihan, tapi di saat yang bersamaan gue ngerasa dia juga bodoh. Ngapain coba, dia kan putri yang nggak ada skill apa-apa, pengen coba berpetualang ya gitu. Akhirnya menurut gue sih Goblin Slayer season 2 ini ya lumayan lah, nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat juga, biasa aja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian juga risih ngelihat si Goblin Slayer makan nggak ngelepas helm? Oke, segitu aja pembahasan gue tentang Goblin Slayer season 2. Kalau lo suka videonya menghibur lo, silahkan di subscribe. Bye.